Oke, baiklah pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial Cisco Packet Tracer yang dimana dalam tutorial kali ini kita akan menghubungkan sebuah jaringan topologi menggunakan FTP server, web server, dan juga DNS sebagai penghubung. Dan pada tutorial kali ini, sesuai dengan instruksi yang Pak Yana berikan, kita akan menambah server 1 dan kita akan membutuhkan dua router, 1841, 1841. Dan juga dua buah switch, yang dimana switchnya adalah 2950 strip 24, dua buah. Terus kita juga membutuhkan dua komputer. Nah, dari switch yang ke satu atau yang kedua di sini, kita akan menghubungkannya menggunakan router yang nanti akan dihubungkan menggunakan laptop. Kita akan menambahkan router. Untuk routernya adalah WRT 300N, kita tambahkan. Terus kita tambahkan juga laptop. Kita menggunakan laptop dua buah. Nah, dari sini kita akan menghubungkannya, tapi sebelum kita menghubungkan, kita akan mengubah settingan dulu dari router 1, kita akan menambahkan port menjadi 3 port. Kita klik bagian router 1, terus kita masuk ke bagian physical, terus kita matikan dulu, terus kita masuk ke WIC1NET, terus kita drag untuk portnya masuk ke dalam routernya. Setelah masuk, kita nyalakan kembali. Terus juga kita akan menyeting bagian laptop, karena di laptop ini defaultnya dia menggunakan port, kita akan mengubahnya menjadi jaringan WiFi. Kita masuk ke laptop, kita matikan terlebih dahulu, terus kita buang portnya, terus kita ganti dengan yang ada di sini tersedia wireless. Kita pasang, nyalakan kembali. Setelahnya laptop yang kedua sama juga, matikan terlebih dahulu, buang, terus tambahkan. Nyalakan kembali, selesai. Setelah itu kita akan masuk ke dalam perkabelan. Untuk server dan ke router 1 kita membutuhkan adalah crossover. Masuk ke Ethernet 0 dan ke fast Ethernet 0. Dan untuk router ke router kita akan menghubungkan menggunakan crossover juga. Untuk jaringannya kita akan menggunakan crossover ke fast Ethernet 0/1 ke fast Ethernet 0 strip 0. Setelah hubung router ke router, kita akan menghubungkan router ke switch 1 dan switch kedua. Kita akan menggunakan kabel straight untuk penghubungan router ke switch. Kita hubungkan fast Ethernet 0/1, fast Ethernet 0/1. Lalu kita hubungkan kembali untuk ke switch kedua, Ethernet 0 atau Ethernet 0/0 ke fast Ethernet 0/1. Oke, kita akan menghubungkan switch 1 ke PC 1 dan PC 2. Kita menggunakan kabel straight, hubungkan Ethernet 0/2, Ethernet 0, dan juga akan menghubungkan ke komputer yang kedua. Nah, untuk switch yang kedua kita akan menggunakan disebutnya itu router. Jadi kita juga akan menggunakan kabel straight dari switch ke router. Nah, seperti ini. Untuk topologinya sudah benar. Untuk lebih gampang lagi, kita bisa menggunakan pencatatan agar lebih mudah. Kita bisa memberikan catatan di sini. Ini adalah IP yang nanti akan diujikan. Jadi untuk IP server adalah 192.168.100.2. Itu untuk IP server. Dan untuk IP router menuju servernya adalah 192.168.100.1. Ini adalah IP router ke server dan ini IP server sendiri. Nah, kita akan menggunakan fast Ethernet 0/2 untuk menghubungkan ke router 2. Kita akan memberikan IP kelas B yaitu 172.16.10.1 dan untuk selesnya adalah 16. Atau kita biarkan dulu seperti itu. Ini adalah router pertama. Dan kita akan menambahkan ke router yang kedua, yaitu 172.168.100.1.
16 titik 10 titik timernya udah belum? Times up tuh. Bawalah sepatunya ke atas. 10.2. Oke, ini adalah router yang kedua. Dan untuk pengalamatan router ke switch 1 dan switch kedua adalah IP sebagai berikut. Untuk yang ke atas adalah 192.168.11.1. Dan untuk yang bawahnya 192.168.12.1. Oke, setelah selesai memberikan node pada IP-IP-nya, kita bisa langsung mengkonfigurasi. Untuk pertama-tama kita akan mengkonfigurasi servernya terlebih dahulu. Kita klik server, kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP konfigurasi, kita masuk ke IP address. Untuk IP address-nya sudah diberikan tadi di node, maka kita tinggal menyamakannya 192.168.100.2. Untuk subnet mesh-nya biarkan default. Default gateway-nya adalah 192.168.100.1. Untuk DNS-nya adalah IP server itu sendiri 192.168.100.2. Kita bisa close, terus kita bisa langsung masuk ke service untuk menyeting DNS. Kita klik on, terus kita berikan nama sekolah.ech.id. Untuk address-nya adalah alamat server itu sendiri 192.168.100.2. Kita klik add. Lalu kita akan menambahkan DNS untuk FTP. ftp.sekolah.sch.id. Address-nya adalah 192.168. Bentar. Udah tipe. Untuk IP-nya adalah 192.168.100.2. Klik add. Nah, setelah selesai DNS-nya, kita akan langsung masuk ke FTP. Kita akan membuat username dan password untuk login ke FTP-nya. Untuk contoh di sini adalah siswa. Passwordnya adalah siswa. Dan untuk write, read, delete, rename list-nya di checklist semua, lalu kita klik add. Setelah selesai seperti ini, kita selesai mengkonfigurasi server, dan kita akan masuk ke konfigurasi router. Kita klik router yang pertama. Dan untuk settingan kali ini kita akan menggunakan CLI. Kita masuk ke CLI. Terus kita ketikkan no, enter, terus enable. Terus kita configure terminal. Terus kita masuk ke interface fast ethernet 0/0. Terus IP address adalah 192.168.100.1 sebagai servernya antara penghubung router dan ke server 255.255.0. Enter, no shutdown, enter, terus exit. Dan kita akan mengkonfigurasi CLI untuk router 1 dan router 2 untuk penghubung antara router 1 dan router 2. Kita bisa masuk ke interface fast ethernet 0/1. Dan untuk IP address-nya adalah IP address 192.16.10.1. Dan untuk subnet mesh-nya adalah 255.255.0.0. Sedikit berbeda karena ini adalah CIDR 16. Kita enter. Terus kita ketikkan lagi no shutdown. Terus exit. Selesai untuk konfigurasinya. Terus kita akan masuk ke konfigurasi router ke 2. Kita juga masuk ke CLI lagi. Kita untuk pertama-tama seperti biasa, seperti konfigurasi di router yang pertama, kita akan mengetikkan no terlebih dahulu. Kita akan mengetikkan no. Terus enter, terus kita enable. Terus configure terminal. Configure terminal. Terus kita masuk ke settingan interface fast ethernet 0/0. Interface fast ethernet 0/0.
IP address 172.16.10.2. Untuk subnet address-nya 255.255.0.0. No shutdown. Terus kita exit. Terus kita akan mengkonfigurasi IP ke switch 1 dan switch kedua. Interface fast Ethernet 0/1. IP address seperti yang sudah kita berikan note adalah 192.168.11.1. Untuk subnet address-nya ada 255.255.255.0. No shutdown. Enter exit. Kita akan mengkonfigurasi switch yang kedua. Interface Ethernet 000. Untuk IP address-nya adalah IP address 192.12.1.255.255.255.0. Invalid bentar. Titik, oke. No shutdown, enter. Terus kita exit. Untuk pengelamatan IP-nya sudah selesai. Sekarang kita akan mengkonfigurasi RIP routingnya untuk menghubungkan router 1 dan router 2. Kita masuk lagi ke router yang pertama. Untuk CLI-nya enter lagi. Terus kita bisa langsung masuk ke RIP router atau router RIP untuk men-setting RIP. Ada router RIP. Terus kita bisa masukkan network. Yang pertama adalah penghubungnya adalah 172.168.16.10.0. Enter. Terus kita masukkan yang server adalah 192.168.100.0. Kita enterkan, terus kita exit. Untuk RIP routing untuk di switch pertama sudah selesai, kita akan mengkonfigurasi RIP routing di switch yang ke router yang kedua. Untuk router yang kedua, kita akan memasukkan router dulu, router RIP sebagai penyetingan RIP-nya, terus kita ketikkan network, dan kita akan memasukkan IP 172 dulu untuk penghubungnya. 172.16.10.0, enter, terus kita ketikkan lagi network. 192.168.11.0 adalah switch yang pertama. Enter. Network 192.168.12.0 sebagai switch yang kedua. Enter. Udah selesai seperti itu. RIP routingnya telah selesai dikonfigurasi. Sekarang kita akan menyeting IP di masing-masing komputer dan laptop. Kita akan masuk ke PC yang pertama. Kita ke desktop IP. Untuk IP address-nya bisa kita masukkan karena untuk default gateway-nya adalah 192.168.11.1, kita bisa memasukkan 192.168.11.2. Untuk subnet mesh-nya adalah 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.11.1. DNS-nya adalah DNS server 192.168.100.2. Oke, selesai. Untuk PC yang kedua juga sama. Bisa masuk ke IP address ke 192.168.11.3 karena yang dua sudah dipakai di PC yang pertama. Subnet mesh-nya adalah otomatis. Default gateway-nya adalah 192.168.11.1. Untuk DNS-nya adalah DNS server 192.168.100.2. Selesai untuk PC pertama dan PC kedua, dan kita akan menyeting ke router. Karena di konfigurasi ini, untuk switch yang kedua, kita akan menggunakan router sebagai media penghubungnya. Masuk ke router, terus kita bisa masuk ke config dan internet. Untuk DHCP kita ubah ke static. Untuk default gateway-nya adalah 192.168.12.1 seperti yang tadi kita berikan note. Maka IP-nya adalah 192.168.12.2. Subnet mesh-nya biarkan otomatis, dan S-nya adalah server 192.168.100.2. Selesai. Kita fast forward time untuk lebih cepat.
Lalu untuk pengetesan sederhana kita bisa klik di bagian email ini. Kita kirim email dari komputer ke server. Violet, tunggu lagi, kita fast forward time lagi. Kita lakukan lagi. Successful, berarti untuk konfigurasi ini telah selesai. Kita bisa memastikan lagi untuk PC yang kedua. Successful juga sama. Terus kita bisa menyeting dari laptop ke server. Apakah sama? Violet, kita coba lagi. Successful. Berarti untuk settingan ini sudah selesai. Ini adalah konfigurasinya. Dan untuk menggunakan FTP-nya kita bisa masuk ke server, ke desktop, text editor. Untuk di sini kita bisa sebagai contoh percobaan. Terus kita klik save dengan Ctrl dan S. Kita berikan nama bebas percobaan.txt. Oke. Oke. Maka untuk di sini kita akan mengirim file teks dari server menuju klien-kliennya. Setelah selesai ini, kita akan menggunakan FTP server sebagai media penghubungnya. Masuk ke command prompt dari server, terus kita bisa ketikkan FTP, spasi FTP, titik sekolah, titik ECH, titik ID. Username-nya seperti yang username tadi kita buat adalah siswa, maksudnya siswa. Terus untuk di sini, kita bisa lihat dulu directory, apakah filenya ada, belum ada. Oleh karena itu, kita bisa ketikkan put untuk memasukkan, dan kita akan mengetikkan filenya percobaan.txt. Enter. Transfer complete, berarti untuk transfernya sudah selesai. Kita ketikkan lagi di directory dir, maka filenya sudah ada. Oke. Langsung kita masuk ke klien yang ingin kita masukkan file tersebut. Sebagai contoh di komputer 1. Kita bisa lihat terlebih dahulu di filenya, di text editor, bahwa filenya belum masuk. Untuk mendownload file dari server, kita bisa mengetikkan ftp spasi ftp titik sekolah titik sch titik id. Untuk username adalah siswa, passwordnya siswa. FTP-nya kita lihat directory. Nah, di sini sudah ada di server, tinggal kita ambil dengan cara get percobaan.txt. Transfer complete, maka bisa kita lihat di text editor dengan cara Ctrl O. Percobaan teks di oke. Filenya sama seperti tadi. Oke, setelah FTP berhasil, kita juga bisa melihat bahwa settingan web servernya berhasil atau tidak. Kita bisa buka web browser di komputer. Terus kita masukkan URL DNS yang tadi sudah disetting. Sekolah.sch.id. Enter. Nah, sudah muncul. Kalau muncul seperti ini, berarti konfigurasi web server sudah selesai. Oke, sekian dan terima kasih. Ini adalah tutorial yang nanti akan dipraktekkan di ujian Payana. Semoga bisa dimengerti. Kalau ada sebuah pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup. Oke, terima kasih.